Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Rabu tanggal 9 Oktober 2024 pukul 13.20 ya. Ya, Saya sedang berada di SMP Negeri 1 Cijengjing untuk melaksanakan pendampingan individu ke-6 program guru penggerak Kabupaten Ciamis angkatan ke-10 untuk calon guru penggerak atas nama Ibu Rini Rudianti SPD yang sudah ada di samping saya. ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Ibu Rini, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya, Masya Allah. Bahagia ya. sekali Bu. Bahagia ya, mudah-mudahan nular nih bahagianya. Ya, amin. Iya, Ibu, sesuai dengan yang sudah dijadwalkan ya bahwa hari ini jadwal PI 6. Ya. PI terakhir loh Bu. Ya, sedih ya Bu ya. Nggak tahu sedih atau harus bahagia ya? Sebenarnya bahagia ada karena dapat banyak sekali ilmu. Sedihnya ya harus berpisah dengan orang-orang yang sudah dikenal. Betul. Gitu. Tapi Iya. mudah-mudahan setelah ini masih ada silaturahmi yang lain di luar sana. Iya. Baik. Untuk fokus pendampingan kali ini ya Bu, untuk temanya itu tentang refleksi ya. Refleksi perubahan diri guru penggerak itu sendiri yang masih ada huruf C-nya, dan juga dampaknya bagi pendidikan di sekolah. Nah, fokusnya yang pertama saya ingin tahu hasil dari survei kemarin yang Ibu telah bagikan ya, kepala sekolah, ke rekan guru dan siswa ya, didik ya. Oh, peserta didik, iya. Terus yang kedua saya ingin tahu refleksi perubahan dalam pembelajaran selama 6 bulan itu. Perubahan untuk diri Ibu sendiri dan perubahan untuk murid-murid ya tentunya. Yang ketiga tentang pemetaan aset yang sudah Ibu lakukan ya. Dan yang terakhir kita ingin mendiskusikan tentang persiapan untuk panen karya. Ya, baik ya. Kemarin Ibu melakukan survei kepala sekolah, rekan sejawat, dan peserta didik. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 derajat, menurut responden, yang pertama tadi kepala sekolah, apa yang perlu dikembangkan dalam kompetensi diri Ibu? Setelah saya melakukan refleksi tersebut, saya menyerahkan berkasnya, lalu saya terima dan saya telaah kembali. Ternyata meskipun sudah hampir selesai, kelebihannya sudah tampak, tapi juga kekurangannya masih ada ya. Saya dari kelebihannya dulu ya Bu, bukan dari kelebihan mungkin yang sudah tercapai. Seperti itu. Nah, mungkin lebih kepada kepemimpinan di dalam pembelajaran. Terlihat mungkin saya sudah bisa mengkondisikan kelas dengan baik, kemudian menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi, lalu terintegrasi KSE, lebih berpihak kepada murid, lebih humanis mungkin seperti itu, dan melihat kerjasama dengan rekan sejawat atau kolaborasinya juga sudah sering dilakukan sekarang. Tapi masih ada kekurangannya juga seperti itu. Apa tuh? Saya rasa, saya awalnya berharap saya sudah maksimal gitu ya Bu. 6 bulan itu mudah-mudahan cukup. Ternyata masih butuh waktu yang agak sedikit panjang ya untuk melakukan sesuatu yang sempurna, meskipun tidak ada yang sempurna gitu. Ternyata saya masih kurang di kerjasama dengan wali murid atau orang tua peserta didik. Jadi saya belum pernah mencoba mengundang orang tua untuk dijadikan guru tamu ke sekolah seperti itu. Misalkan ada di sini, daerah sini ada orang tua yang menjadi penari seperti itu, atau ada yang bidan seperti itu. Saya belum pernah bekerja sama dan mengundang orang tua ini menjadi guru tamu di kelas saya seperti itu Bu. Dan Ibu mengakuinya? Mengakui, karena saya juga penilaian saya, oh iya ya yang ini terlewat, saya belum melakukan hal tersebut. Meskipun kalau untuk berdialog dengan orang tua pada
penerimaan rapot ya. Atau awal pembelajaran, awal tahun di WA group juga mungkin ada ya? Ada juga, terkadang cuman tidak seintens harus pergi ke sekolah dan membantu saya di sekolah seperti itu. Nah itu menurut kepala kan? Ya. Terus menurut rekan guru, rekan sejawat? Ternyata sama. Iya. Mungkin memang terlihat saya tidak pernah mengundang orang tua atau berdiskusi secara langsung gitu. Meskipun diskusi melalui grup WA dan sebagainya sering gitu. Cuman hanya sekedar berkomunikasi tentang perkembangan anak. Mungkin saya tidak menonjolkan kemampuan orang tua gitu untuk bekerja sama di sekolah seperti itu. Iya, paham. Menurut peserta didik Ibu? Peserta didik saya yang pertama merasa pembelajaran saya sudah berubah. Yang tadinya mungkin bukan hanya mereka yang merasakan, tapi saya merasakan bahwa saya teacher center sekali gitu. Hobinya ceramah gitu ya Bu ya. Saya merasa transfer ilmu itu ada jalan terbaik dalam pembelajaran gitu. Ternyata tidak seperti itu. Dan setelah saya ikut belajar di calon guru penggerak ini, di pendidikan guru penggerak ini, pembelajaran saya di kelas berubah, lalu respon anak-anak sangat baik Ibu. Saya lihat dari refleksi mereka sangat baik, lalu memang yang bekerja sama dengan orang tua itu memang sama gitu, belum ada untuk mengundang orang tua ke kelas gitu. Tapi secara keseluruhan perubahan yang dari refleksi pertama dan refleksi yang terakhir ini memang sangat terlihat sekali bahwa mereka senang dengan cara mengajar saya sekarang. Baik, paham. Nah, berdasarkan responden tadi ya, pendapat responden tadi, apa rencana Ibu ke depan untuk supaya lebih meningkat lagi kompetensi Ibu yang kurang-kurangnya itu? Ya mungkin banyak berkolaborasi dengan ya orang tua murid, kemudian meningkatkan lagi kolaborasi dengan rekan sejawat, lalu lebih menggali lagi tentang berbagai metode yang kreatif, lalu yang membangun kepemimpinan murid seperti itu, dan mungkin ya lebih banyak berkolaborasi lah Bu sesama rekan. Dan kapan rencananya akan dilakukan? Mungkin secepatnya Bu, setelah ini juga mungkin hasil dari refleksi itu akan segera saya perbaiki apa yang kurang, lalu nanti bekerja sama dengan orang tua saya juga bisa mulai dari sekarang mungkin untuk berkomunikasi dengan orang tua. Iya, baik. Nah itu tentang hasil survei kemarin ya. Nah sekarang saya ingin tahu, kan kita menjalani pendidikan ini sudah 6 bulan ya, dari loka 0 sampai sekarang mau loka 6. Itu kan sudah 6 bulan. Kalau proses sebelumnya lebih berarti ya, lebih dari 6 bulan kalau proses dari awal. Kita hitungnya 6 bulan aja. Nah selama pendidikan selama 6 bulan ini, perubahan apa yang Ibu rasakan dari segi kompetensi yang Ibu miliki? Yang sangat saya rasakan terutama pada diri sendiri dulu ya Bu, kemampuan berkomunikasi, lalu kolaborasi dengan orang lain gitu, atau dengan rekan. Nah itu yang sangat terasa gitu. Lalu saya sekarang sudah punya keinginan untuk lebih lagi mengembangkan diri Bu. Kalau dulu saya gini aja udah cukup, saya punya panduan buku, saya punya RPP dari MGMP, saya sudah terima. Sudah di zona nyaman ya? Udah nyaman banget, saya cukup jadi guru yang mengajar saja di kelas. Ternyata tidak seperti itu. Makin zaman terus maju, ternyata perkembangan itu penting, dan saya sekarang jadi haus, selalu haus. Ini gimana ya cara mengajarnya? Kok gitu? Saya boleh tahu dong gimana caranya? Jadi setiap perubahan gitu. Itu Ibu terima ya dengan baik ya? Ya, dengan saya tidak hanya di CGP saya mendapatkan ilmu ini. Tidak hanya saya yang menyampaikan kepada rekan, tapi kalau saya ada melihat pembelajaran rekan yang menarik, saya akan tanya, itu bagaimana caranya? Saya juga mau tahu, saya juga ingin bisa seperti itu. Itu kalau dulu saya nggak. Perubahannya banyak berarti ya? Banyak sekali Ibu, terutama dalam semangat mungkin ya, semangat untuk mengembangkan diri gitu. Betul, karena setiap hari ada yang merecharge ya, teman-teman di grup, fasilitator juga, ada ruko, ada apa. Betul, ternyata lingkungan juga mempengaruhi dengan kita berkumpul dengan rekan-rekan yang mempunyai semangat yang sama, yang awalnya saya juga tidak bersemangat, tapi sekarang menjadi menggebu-gebu karena luar biasa.
magnet dari orang-orang yang jadi memang betul ya, energi itu nular itu di sini. betul sekali. Ketika ada yang membawa energi positif, kita ikut positif. Ketika yang lain ngajak kita malas, pasti malas semuanya. Betul sekali Ibu, betul. Iya, oke, itu perubahan yang Ibu rasakan ya untuk diri Ibu sendiri. Nah, yang Ibu lihat perubahan apa yang terjadi pada peserta didik setelah Ibu menerapkan bahwa mengajar tuh harus begini loh gitu, sesuai dengan KGP. Yang saya kuasai sekarang, yang agak saya paham gitu, berdiferensiasi dan terintegrasi KSE tersebut. Setelah saya terapkan di kelas, dan luar biasa sekali Ibu, peserta didik yang paling terlihat ini sudah tidak canggung lagi mengemukakan pendapat. Sudah pede ya anaknya. Karena saya dulu tidak pernah menerapkan metode misal diskusi atau peserta didiknya jadi teacher center tadinya cukup teacher center lalu tugas dan saya menganggap itu selesai. Ternyata kalau peserta didiknya dilatih untuk mau bicara di depan kelas, presentasi, diskusi, kerjasama dengan rekan, kadang ada tutor sebayanya juga dengan rekan yang lain, luar biasa. Yang paling terlihat mereka berani mengungkapkan pendapat, lebih aktif gitu Bu dalam pembelajaran gitu. Kalau dulu kan mereka cukup diam lihat saya gitu. Saya merasa ini anak oh iya bagus diam tenang. Ternyata diam itu bukan tidak baik gitu. Iya. Ya lebih baik mereka berisik tapi yang positif gitu. Iya, oke. Selanjutnya nih, kan selama 6 bulan ini tentu ada hal yang menurut Ibu sangat menyenangkan, memuaskan, ada juga tantangan-tantangannya. Bisa diceritakan, Bu? Yang paling menyenangkan menurut saya ya mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ya Bu. Meskipun kadang-kadang merasa membagi waktu untuk belajar itu susah sekali, tapi Masya Allah, ilmu yang didapat memang tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat ya Bu. Selalu ada dampak kepada diri kita. Mindset saya berubah. Saya yang awalnya Ibu tahu sendiri mungkin saya wah, kenangan pertama tak akan lupa nih. Saya pertama kali bertemu Bu Rini. Sama sekali tidak mempunyai kepercayaan diri seperti itu Bu. Sekarang sudah show up lah gitu. Oke, ini flashback ke belakang. Cuma sayangnya waktu itu Ibu nggak di video sama saya. Jangan malah. Iya, waktu itu justru jadi kenangan loh, lucu padahal ya. Ini awalnya, akhirnya kan bisa kelihatan gitu. Iya, jadi ada before after ya Bu ya. Nah itu Bu mungkin yang jadi bermetamorfosisnya luar biasa sekali nih Ibu. Bantuan dari Ibu juga. Karena banyak bantuan dan masukan. Pompong rasanya menjadi kupu-kupu. Bantuan dari Ibu juga salah satunya saya tidak akan lupakan. Terima kasih banyak gitu. Seorang ibu yang bersemangat, sangat semangat selalu dengan semangat, segudang kegiatan gitu. Itu kan yang menyenangkan. Yang menantangnya apa? Ya, mengajak rekan sejawat untuk mempunyai semangat yang sama seperti saya seperti itu. Karena kita tidak bisa menyamakan persepsi orang lain gitu. Tapi setidaknya lebih dari setengah sudah mau mengikuti apa yang bukan saran sih Bu, kita belajar bersama ya. Masing-masing mempunyai pendapat dan bagaimana pendapat itu bisa mengerucut jadi satu untuk mengembangkan sekolah menjadi lebih baik dan berpihak kepada peserta didik seperti itu. Baik. Nah itu tentang perubahan ya dalam pembelajaran baik untuk Ibu sendiri ataupun untuk yang lainnya. Nah sekarang tentang pemetaan aset nih Bu. Kapan Ibu melaksanakannya? Tanggal 3 September kemarin saya melakukan ya. Terus aktor yang terlibatnya siapa saja waktu itu? Nah di sana ada kepala sekolah ya, ada kepala sekolah, kepala sekolah, lalu guru. Ini kirain teh beda sama buat beli ya. Ada kepala sekolah, rekan sejawat, kemudian ada komite perwakilan dari orang tua, tapi saya cuma ambil 2 itu sebagai ketua dan wakil ketua dari ketua paguyuban peserta didik itu ya Bu, siswa, orang tua siswa, paguyuban orang tua siswa. Lalu kemudian ada peserta didik, gitu. Ada peserta didik. Berapa orang peserta didik? Dari OSIS 6 orang ya. Nah, supaya kita ingin cross check nih, bener nggak nih Ibu melaksanakan? Bisa nggak
salah satu aktor yang ikut diskusi kita ajak ke sini? Boleh Bu, saya punya aktornya, lalu saya punya daftar hadirnya juga, jadi saya sudah menyiapkan. Siap. Bisa sekarang ya Bu ya Ya bisa. Mungkin saya panggil dulu ya Bu. Ya, boleh. Sebentar ya Bu. Ya. Kita lanjutkan ya Ibu. Tadi kan tentang pemetaan aset ya. Oh ini teman rekan ya aktor kemarin. Ibu assalamualaikum. Salam Ibu. Ibu namanya siapa? Rizka, Ibu Rizka. Ibu Rizka ya. Ibu terima kasih telah berkenan mendampingi Ibu Rini ya. Saya ingin nanya nih Bu, kemarin kan CGP diberi tugas untuk pemetaan aset. Ya. Apakah di sini dilaksanakan Bu? Dilaksanakan Oh, Ibu. betul berarti ya? Betul. Betul ya. Oke. Nah, kalau memang benar dilaksanakan, siapa saja Bu aktor yang terlibat dalam diskusi kemarin? Kemarin ada dari kepala sekolah, kemudian ada komite sekolah, ada rekan guru juga, kemudian ada perwakilan dari peserta didik. Dari peserta didik. Ya. Oke, baik. Nah, sama berarti jawabannya ya. Nah, saya ingin tahu nih, boleh nih gantian jawabnya ya. Nah, bagaimana proses aktor yang ikut dalam diskusi tersebut untuk mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini? Bagaimana tuh prosesnya? Nah, yang pertama mungkin kami menganalisis kebutuhan sekolah terlebih dahulu ya Bu. Nah, kemudian melakukan kolaborasi dengan yang tadi disebutkan aktor-aktor yang telah disebutkan, kemudian pengamatan nih apa nih yang kita butuhkan, hubungkan dengan visi sekolah seperti itu, lalu menggali potensi manusianya karena itu termasuk aset juga gitu, kemudian memanfaatkan teknologi informasi dan kemudian melibatkan orang tua dan masyarakat seperti itu. Jadi mengidentifikasi lah intinya seperti itu. Bisa ditambahkan Ibu mengenai hal ini, mengenai proses kemarin waktu mengidentifikasi sumber daya? Mungkin sama sepertinya. Iya Ibu, dari mulai proses menganalisis kebutuhan sekolah, kemudian kolaborasi dengan rekan guru, dan juga pengamatan dari lapangannya, terus menggali potensi manusia, dan juga memanfaatkan teknologi yang ada, kemudian melibatkan juga sama orang tua dan masyarakat sekitar. Iya baik. Nah kan kemarin di CGP itu mempelajari tentang aset ya. Ada aset apa saja itu? Aset-aset yang dipelajari di guru penggerak deh. Ya. Itu ada 7 aset ya? Ada apa aset ya modal manusia, lalu modal sosial, kemudian modal fisik, modal politik, kemudian modal lingkungan alam, modal agama dan budaya, yang terakhir itu modal finansial. Modal finansial 7. Ya. Nah, dari ketujuh aset tadi, apakah di sekolah ini ada semuanya? Atau tidak ada? Harus diadakan? Semuanya kayaknya ada. Mungkin dari mulai modal manusia, mungkin di sini alhamdulillah ada guru penggerak ya Ibu yang sudah menjadi guru penggerak. Ada berapa di sini guru penggerak? Ada dua. Kemudian ada calon guru penggerak juga, ada Bu Rini ya, yang sebentar lagi akan menjadi guru penggerak. Amin. Berarti yang sudah jadi 2 orang, yang calon 2 orang. 2 orang. Ada guru transformatif juga di sini? Ada Bu. Ada Pak Lala ya. Oh, ya. 1 orang. 1 orang. Nah itu Bu modal manusia yang bisa mengajak rekan-rekan lain untuk terus berkembang gitu, bergerak, dan karena kita membuat juga kelompok belajar ya Bu, ada kelompok belajar di sini yang dilakukan setiap hari Kamis ya. Kamis, lalu ada Selasa pas jam BTQ, biasanya kita juga kelompok belajar, sama-sama kita mendiskusikan tentang PMM dan sebagainya seperti itu. Jadi berkembangnya merata lah, jadi. Itu untuk modal manusia ya. Terus modal yang lainnya, aset yang lainnya? Mungkin semuanya ada Bu, semuanya ada, bukan dipaksakan tapi disadari mungkin ya. Ternyata ternyata ya ini modal aset apa gitu. Nah seperti di modal sosial kan ada kegiatan MGMP, lalu ada komunitas belajar yang saya ceritakan tadi, lalu ada kita punya sarana
media sosial sekolah seperti itu Bu, untuk meliput semua kegiatan-kegiatan peserta didik di sekolah seperti itu. Lalu modal fisik itu banyak Bu, ada ruang prasekolah dan sebagainya. Banyak sekali. Nanti saya kasih datanya ke Ibu. Kemudian ada modal politik, kebijakan yang dibuat pihak yang berwenang di sekolah sangat mendukung keberlangsungan hidup sekolah gitu ya Bu. Ada kebijakan-kebijakan mungkin yang mendukung segala kegiatan yang berpusat pada peserta didik seperti itu. Lalu maaf loh Bu, ya, ini kebanyakan ya yang saya temui orang-orang ketika kita bilang aset, ya, aset sekolah atau modal sekolah, bayangan itu uang, fulus. Ketika kita bilang aset, duit. ya. Bagaimana di sini? Sama seperti itu pemahamannya. Awalnya mungkin saya dan rekan guru juga mengira seperti itu ya? Ibu. Kalau Asep itu finansial. Hanya finansial, padahal bagian ya? Iya, bagiannya. Sebagian kecil aja. Padahal banyak aset-aset yang sebetulnya tidak kita sadari gitu. Dan awalnya kan memang yang kendalanya Bu, yang didapat dari kegiatan ini. Pertama mungkin aset yang dipikir itu adalah finansial, mungkin atau barang atau apa gitu yang itu. Padahal aset itu banyak. Ternyata aset juga tidak dipikirkan atau dihubungkan dengan visi sekolah. Seperti itu Bu. Contohnya begini, sekolah kan punya visi yang informatika seperti itu ya Bu. Tapi kadang-kadang di mana ini nggak ada alatnya, nggak ada, kita nggak bisa melakukan ini. Padahal setelah dilakukan kegiatan ini, kita akses internetnya bagus. Peserta didik semuanya sudah mempunyai gadget. Kita punya ruang interaktif yang bisa digunakan. Lalu kita punya beberapa, atau saya bilang ini agak banyak ya Bu, proyektor yang bisa mungkin buat alat peraga seperti itu. Lalu kita punya lab komputer 3 yang komputernya semuanya mumpuni untuk digunakan sebagai media teknologi ini seperti itu ya Bu. Iya, masih layak pakai. Nah, kalau sudah begini kan disadari bahwa ternyata punya. Kalau ruang interaktifnya ada yang menggunakan, kita bisa gunakan proyektor. Kalau labnya ada yang gunakan, kita pakai handphone gitu. Bisa seperti itu. Oke, itu tentang proses ya ketika menemukan tadi aset-aset sekolah. Terus kendalanya tadi oleh Ibu disebutin udah ya. Ada kendala lain Bu selain itu? Hanya itu sih Bu ya, mungkin sudut pandang yang tadinya berbasis kurang ternyata setelah digali banyak yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Baik. Nah, setelah memahami ternyata aset di sekolah kita ini banyak. Dan tadi kata Ibu aset fisik mumpuni, kata Ibu barusan ya. Ruangan-ruangannya banyak dan masih layak sekali, layak pakai ya. Nah, di sini untuk mengembangkan hal itu mengemuka nggak ketika di diskusi itu? Ini nih prioritas yang harus dikembangkan terlebih dahulu. Ya. Karena tadi awalnya kan kita hanya mengidentifikasi saja terlebih dahulu. Kemudian kan kita kaitkan dengan visi sekolah ya Bu. Visi sekolah yang telah kita bentuk menggunakan Bagja waktu itu. Nah, kita kaitkan, nah ini loh yang kita katakan tidak ada, yang kita katakan kurang, yang kita katakan tidak mempunyai fasilitasnya, ternyata ditemukan gitu. Ada. Nah itu mungkin Bu yang kesan yang paling jadi ditemukan lah gitu setelah dihubungkan dengan visi sekolah. Nah, sekarang saya ingin tahu perasaan ibu-ibu yang ada di sini setelah banyak sekali nih aset di kita di sekolah ini. Nah, perasaan Ibu seperti apa? Sangat luar biasa Ibu, ternyata aset di sekolah ini banyak sekali. Jadi setelah kemarin dengan Bu Rini tentang aset, senang gitu, ternyata bisa kita memanfaatkan teknologi yang ada di sekolah. Ya, menyadari juga bahwa banyak yang bisa dimanfaatkan seperti itu. Iya.
Jadi pemikirannya sudah tidak berbasis lagi kurang, tapi apa yang bisa kita gali di sekolah kita gitu. Jadi lebih senang, lebih percaya diri lagi, melakukan berbagai hal ya. Iya, luar biasa nih Mbak ibu-ibu di sini. Kemarin total yang ikut diskusi berapa orang? Sekitar 20 orang ya. 20 orang. Notulen rapatnya ada. Lalu Terus absennya ada. Bisa lihat Ibu absennya? Oh iya, betul. Absennya ada ya. Absennya ada, notulennya ada, dokumentasinya ada. Ada Bu. Ada ya. Ini kayaknya tulisan OSIS beda ke bawahnya. Iya. Jadi satu orang. Kalau tulisan Bapak Ibu kan agak keriting-keriting gitu. Kalau anak-anak kan rapi. Lurus kayak penggaris ya. Iya, itu untuk aset sekolah ya. Dan boleh nanya nggak, tadi Bapak kayaknya sibuk sekali ya Bu ya? Iya. Bapak itu lagi ada rapat Ibu, dua kegiatan rapat hari ini, yang satu di Ciamis, kemudian jam satunya di Cisaga. Jadi setelah ke sana luar biasa aktif juga ya Bapak ya. Ya, balik lagi nih Bu, tadi dari 7 aset tadi kan, manusia di sini tadi guru-gurunya linear nggak? Linear semuanya. Linear. Terus yang sudah menyandang gelar guru profesional berapa persen? Di sini setelah kami data ada, mungkin kalau ditanya persennya ya Bu ya, lebih dari 70%. Ya. Itu yang sudah ya? Ya, yang sudah bersertifikat pendidik. Terus yang on proses? On proses sekarang ada sekitar, kalau dipersenkan mungkin 20% seperti itu. Dan sisanya mungkin masih teman kita yang belum mendapatkan NIP gitu ya Bu. Mudah-mudahan cepat menyusul seperti itu. Itu dari segi guru ya PTK. Dari segi murid nih, bagaimana tuh aset muridnya di sini? Ya, murid kami alhamdulillah semuanya sebagian besar, mungkin lebih dari 50% kompetensi dalam bidangnya masing-masing gitu. Sangat luar biasa. Kita mempunyai anak-anak yang selalu mendapat juara silat, bahkan lebih dari 10 orang dan 1-2. Oh, banyak yang sering ya? Ya, sering. Pasti ada juara silat. Ya, pada ada. Cuma di sini ada paguron kayak gitu? Seperti itu, Bu, ada. Alhamdulillah ya. Nah, kemudian voli, basket, banyak lagi Bu potensi-potensi anak kita yang non akademik tadi yang paling menonjol di bidang olahraga atau seni di sini? Sepertinya ke olahraga. Ya. Jadi prestasinya anak-anak di sini banyak juga ya. Jadi itu aset kita kan. Terus dalam segi modal lingkungan alam bisa diterangkan di sini seperti apa? Dari modal lingkungan alam. Nah, ini sebenarnya Bu, saya juga kemarin tidak terlalu terpikirkan, tapi saya akan mencoba menjelaskan yang terdeteksi terlebih dahulu ya Bu. Iya. Yang pertama itu ada letak sekolah kita strategis ya Bu, di pinggir jalan. Jadi iyalah bertengah jalan. Pinggir jalan provinsi. Iya. Ya, jadi provinsi apa nasional? Nasional ya. Nasional ya. Oh ya. Jadi untuk akses tidak terlalu sulit karena banyak sekali angkutan umum gitu. Kemudian dekat dengan situs sejarah Karangkamulian kita punya di sini, Susuru ada di sana ya. Kemudian ada tersedia lahan-lahan yang kosong di sebelah sekolah Bu, untuk praktek bisa gitu. Seperti itu, untuk kegiatan P5 juga bisa. Cuman masih banyak lahan ya yang bisa dimanfaatkan. Sekalian ya, sekalian saya jelaskan, mungkin ini terlewat gitu. Ada lapangan yang begitu luas di seberang jalan, saya tidak tertulis oleh saya dan tidak teringat juga oleh yang lain gitu. Lapangan di seberang jalan? Ya. Turun ke sebelah di depan sekolah itu ada lapangan yang sangat besar itu. Padahal sering digunakan, tapi saya tidak lupa memasukkannya ke aset lingkungan gitu Bu, seperti itu. Lapangan apa itu?
Itu lapang desa, cuman karena sering Lapang sepak bola gitu. iya, lapang sepak. Tapi cuman karena sering menggunakan yang ada di pinggir jalan di sebelah sana karena aksesnya lebih mudah, mungkin jadi yang ini agak terbengkalai seperti itu. Sebelah mana ya, Bu? Ini depan sekolah ada jalan turun ke bawah. Di situ ada lapangan besar. Jadi untuk latihan paskibra di sana bisa. Ya. Oke, baik. Itu untuk lingkungan alam ya. Ya. Nah, terus untuk aset agama dan budaya seperti apa, Bu, di sini? Untuk modal Agama, agama di sini alhamdulillah Ibu di setiap hari Selasa 4 jam pelajaran kita ada program Gusto. Gusto ya. Ya, tentang keagamaan. Dari mulai belajar fikih, bahasa Arab, akhlak Iya. yang seperti itu Ibu. Jadi kurikulumnya nginduk ke yang MDTW ya? Ya, Gusto ya. ya. Kemudian setiap Jumat malam Sabtu itu Jumat malam Sabtu. iya, kita akan ada mabit Ibu, malam bina Rutin Iman dan- seminggu iman sekali. dan takwa. Iya, seminggu sekali. Cuman 2 kelas sampai 3 kelas Iya. seperti itu ya. Oh, kegiatannya seperti apa? Dari mulai tadarus berjamaah, kemudian Lalu kegiatan keagamaan, Iya, pada keagamaan. setelah sholat isya gitu, seperti ada pengajian seperti itu sampai sekitar jam 9, lalu tidur, kemudian jam 1-nya dibangunkan kembali, ada sholat tahajud di sana, minimal anak-anak itu seminggu sekali ada sholat tahajudnya gitu Bu. Nah kemudian sambil menunggu subuh, kadang-kadang tidur lagi di masjid. Setelah itu jam 3-an pengajian lagi, kemudian sholat subuh, kuliah subuh, kemudian setelah kuliah subuh pulang gitu. Saya baru tahu nih. Dan itu setiap minggunya tuh pasti ada. Setiap ada. Pasti ada. Oh, Dan bapak itu, bapak kepala sekolah kita, alhamdulillah Ibu, setiap malam Sabtu tidurnya di sini gitu. Kadang-kadang ibunya diajak sini Dibawa. dibawa ke sini Masya Allah. seperti itu. luar biasa sekali ya. Ya. Ada hal lain lagi yang untuk agama dan budaya? Ada Ibu, kita punya sholat duha setiap hari Jumat seperti itu. Lalu sholat duhurnya berjamaah di sini. Lalu ada kegiatan cermin gitu. Apa itu cermin? Cermin itu ceramah mini, Oh, hanya untuk ceramah mini ya. ya untuk wanita saja sebelum sholat duhur pada hari Jumat. Kayak keputrian. Keputrian, gitu keputrian, Oh, ya. namanya cermin. Ya, Terus yang memberikan ceramahnya siapa? guru-guru wanita ini bergiliran. Satu orang jadi imam, satu orang bagian penceramah gitu. Jadi digilir luar biasa gitu sekali seperti ya. itu Bu. Ya. Oke, jadi pembiasaannya udah oke punya ya. Alhamdulillah. Nah, penasaran modal politik seperti apa di sini? Modal politik. Kalau berbau politik itu saya bayangan saya itu ke partai. Padahal bukan ya. Bukan Bu, bukan. Jadi ini berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pemangku kepentingan di sekolah. Yang kebijakannya alhamdulillah selalu menginduk daripada ya duduk bersama lah gitu di hasil musyawarah bersama gitu. Lalu kebijakannya itu tidak selalu membangun gitu, selalu memberikan dampak positif kepada peserta didik seperti itu. Iya, luar biasa sekali ya. Banyak sekali aset-aset yang luar biasa hebat di sini. Terutama ini aset yang pertama tadi kan, manusianya. Kita bilangnya kan SDM. Terus SDA-nya juga hebat gitu ya. Kalau finansial tentunya kita dari bos ya. Ya. Atau ada dari hal yang lain ya? Bu. Kita punya kantin, lalu kita punya koperasi. Koperasi kita lumayan berjalan. Sehat ya koperasinya? Sehat sekali. Koperasi sekolah, perdagangan juga ya, dan itu bukan sistem sewa tapi usaha sekolah, ya barang dan jajanan mungkin seperti itu. Nah kemudian kemudian kantin itu sistem sewa, tapi yang menyewa itu hanya yang ya kita di sini diberikan kepada penjaga sekolah ya Bu, keluarga penjaga sekolah. Jadi supaya kesejahteraan mereka juga merata gitu lah, Bu. Ya, Iya, luar biasa.
Ibu terima kasih telah Iya, bersedia Ibu. menemani Ibu Rini. Jika Ibu masih ada tugas lain, dipersilakan. Khawatir saya mengganggu Ibu ya. Iya, Ibu. Ya, terima kasih Terima Ibu. kasih, Ibu. Terusan saya sudah mendengar dengan jelas. Soalnya kalau hanya nanya ke Ibu Rini saja, khawatir ada gitu, padahal tidak ada. Tapi ternyata ketika barusan ada aktor lain selain Ibu, oh iya, jadi ada kepercayaannya meningkat ya. Oke, Terima kasih, baik. Bu. Ya. Nah, selanjutnya nih Bu, kan sekarang PI 6. Ya. Terus nanti lokakarya 6. Ya. Nah, setelah lokakarya 6 itu persiapan untuk panen karya kan? Ya. Nah, saya ingin tahu nih, sudah berapa persen persiapan untuk panen karya? Untuk panen karya saya kira mungkin sudah sekitar 60%. 60%. Meskipun seharusnya sudah lebih dari itu ya Bu. Tapi mungkin anggota kelompok ini banyak yang mempunyai kegiatan lain dan pada sibuk ya? fokusnya terpecah seperti itu Bu. Betul. Tapi alhamdulillah kita mempunyai ketua kelompok yang saya rasa bekerja di bawah gitu ya, di belakang layar gitu. Beliau juga sudah caranya mungkin kalau dalam WA agak riuh gitu ya, jadi telepon satu-satu seperti itu. Beliau ya bagaimana saya sudah membuat denah untuk stand kita. Nah, punya apa dari SMP JC Jengging, punya apa dari SD apa, dari SD apa, kita mau menampilkan apa. Nah, kemarin keputusan kita punya Pak Endin yang bisa memainkan kecapi ya Bu. Lalu kita punya Pak Asep yang bisa membaca puisi dengan sangat baik seperti itu. Mungkin kita akan menampilkan kecapi dan puisi gitu. Sajak Sunda mungkin. Sajak Sunda ya. Itu untuk pentas seninya gitu. Ya. Terus yang akan disuguhkan ke para tamu di stand itu apa Bu? Yang pertama mungkin barang tentu kemarin yang kita kerjakan yaitu program yang berdampak kepada peserta didik. Nah, seperti itu mungkin akan dijadikan banner dan sebagainya. Lalu pemahaman dan apa yang kita dapatkan dari kegiatan atau dari LMS itu akan dikumpulkan dan dijadikan sebuah buku gitu Bu, dan nanti bisa dilihat-lihat oleh para pengunjung. Dan untuk program kami masing-masing juga butuh masukan daripada pengunjung, apa yang mungkin kurang, apa yang mungkin bisa ditambahkan seperti itu Bu. Lalu banyak hasil-hasil anak-anak selama kita mempraktikkan apa yang kita dapatkan dari guru penggerak, nanti akan contohnya seperti apa? Nah, misalnya kalau pada pelajaran bahasa Indonesia itu anak-anak menghasilkan puisi, lalu ada iklan, iklan-iklan, jadi belajar membuat iklan seperti itu. Nah, kemudian ada ini Bu, kami kemarin baru membuat mini berita seperti itu. Mini berita? Ya, yang diupload ke media sosial. Nanti akan diseleksi mana yang mungkin semuanya sudah baik ya Bu, tapi dari yang baik itu pasti ada yang terbaik. Nanti ditayangkan di LED-nya yang akan disediakan nanti di sana. Barangkali teman-teman yang lain juga bisa mengambil cara pembelajaran anak zaman sekarang yang membuat mereka bersemangat kalau pekerjaan mereka diupload ke media sosial. Ternyata kemampuan mereka itu luar biasa dalam mengedit video, membaca beritanya. Mungkin tingkat anak SMP mah itu sudah luar biasa menurut saya gitu. Lalu reporteran gitu sama temannya gitu kan, itu bisa membuat anak punya pengalaman yang menurut saya itu kontekstual Bu, dan nanti bisa dipergunakan oleh mereka juga kemampuan tersebut di luar sana seperti itu. Dan menyenangkan sekali mereka melakukannya dengan sangat
senang gitu, karena tidak hanya Iya, diam di terus, dalam kelas gitu. Supaya pengunjung agak terpacu juga ada kayak game kayak gitu Bu? Mungkin Ada itu kalau tidak salah itu dari Pak Endin, Pak Endang apa Pak Asep gitu ya, mau membawa permainan gitu ya. Iya seperti itu ya. Pokoknya pengunjung biasa langsungnya ke permainan tuh. Iya, Asiknya. Iya. Apalagi ada door prize. ya. Insya Allah itu akan ada ya? dipikirkan ya. Iya. Baik. Nah kemudian satu lagi nih Bu, kan sebelum pengunjung datang ke stand kita masing-masing, kita ada kelas berbagi dulu nih. Iya. Nah, bagaimana kesepakatan di kelompok kita ya dari 7 orang itu nanti kan harus mengungkapkan ke hadapan para kepala sekolah bagaimana program yang berpihak pada murid gitu. Apakah dipilih siapa yang siap? Yuk tampil. Nanti mungkin atau seperti apa? Ya, mungkin itu akan dirundingkan terlebih dahulu ya Bu. Kita akan mungkin menseleksi mana yang menarik dari ke-7 orang. Saya yakin semuanya pasti menarik, semuanya pasti berbobot, tapi karena tidak ditampilkan semua, mungkin nanti kita akan tidak hanya program atau mungkin digabungkan programnya yang mirip ya, satu slide. Nah gitu, itu bisa gitu ya? Terima kasih Bu idenya. Terima kasih. Jadi semuanya idenya. kan Ya. ke bawah gitu. Ya terima kasih idenya, mungkin ya itu maka saya katakan tadi akan dirundingkan terlebih dahulu entah bagaimana caranya, dan untuk yang menyampaikan mungkin saya kira harus benar-benar menguasai percakapan public speaking yang baik gitu Bu, dan agar mungkin yang pertama bisa dicontoh oleh orang lain gitu, public speakingnya bagaimana dan bagaimana. Terus mungkin nanti akan tersampaikan ketika public speaking baik, apa yang diungkapkan itu akan tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Jadi itu masih ada pertimbangan-pertimbangan, tidak hanya dari programnya tapi juga dari penampilannya. Ibu tetap semangat ya. Amin. Jadi besok pas Lokakarya 6 lebih dimatangkan lagi untuk persiapan panen karya. Siap Bu, insya Allah. Ibu, ini sebetulnya saya nggak mau menghentikan ngomong nih, karena ini PI terakhir. Kita masih kangen aslinya nanti nggak bisa cuap-cuap seperti ini. Bisa apalagi lah, banyak kesibukan. Ibu jangan gitu Bu, saya masih perlu banyak masukan dari para senior seperti Ibu. Masya Allah, terima kasih banyak ilmu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya sehat. Amin. Kita diberi kebahagiaan oleh Allah lahir batin ya. Amin. Nanti bisa ketemu di Lokakarya 6 dan juga di panen karya. Amin. Hanya itu Ibu untuk hari ini ya. Mungkin ada yang akan saya sampaikan sedikit, boleh Bu? Iya. Kalau setiap orang itu punya punya tokoh sendiri ya untuk memacu dirinya menjadi lebih baik seperti itu ya Bu. Karena kalau tokohnya yang kurang baik, kadang-kadang kehidupannya pun akan terbawa kurang baik. Terima kasih telah menjadi salah satu tokoh inspirasi saya. Aduh ya tersanjung. Meskipun tidak berupa misalnya Ibu masuk dalam sejarah rekod dan sebagainya, tapi terutama public speakingnya saya contoh. Ibu mungkin lihat saya berbicara saat ini, mungkin ada sedikit-sedikit logat-logat Ibu di sana, karena saya mencontoh dengan Ibu mempunyai public speaking yang sangat baik, kemudian semangatnya, terus percaya dirinya, saya selalu ingat. Nah itu poin utama saya. Lebih baik percaya diri daripada minder. Saya selalu ingat itu. Jadi lebih baik narsis daripada minder ya. Jadi saya untuk percaya diri itu tentu membutuhkan banyak ilmu ya Bu, supaya kita tidak hanya percaya diri tapi saya kosong. Tidak punya. Nah itu yang memotivasi saya, ternyata pikiran dan hati saya harus penuh dengan ilmu supaya saya bisa percaya diri dengan sangat baik. Ibu sekali lagi terima kasih sudah menginspirasi, sudah banyak mengarahkan ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Jangan ini ya Bu, jangan misalnya suatu saat saya berkomunikasi menanyakan apa yang tidak saya pahami, tolong siap. Ya. Pokoknya untuk berkolaborasi, insya Allah kita selalu siap ya, untuk siap apapun. Karena kan
sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi banyak manfaat untuk orang lain. Alhamdulillah ya. Ya, mangga Ibu. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Ya, demikian perbincangan saya dengan CGP yang luar biasa hebat ini, Ibu Rini Rudianti, Terima kasih, SPD. Mudah-mudahan setelah selesai pendidikan ini bisa mengimplementasikan ilmunya di sekolah ini dan SMP Negeri 1 Cijengjing lebih maju lagi dalam berbagai hal. Amin, amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.